有给其实啊！成功了，这是丹神降临了吗？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-449 sampai 450. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Abang Qingchen ditantang oleh Tetua Jin untuk melakukan pengendalian nyala api dengannya. Selama Qingchen mampu mengikuti gerakannya, maka Tetua Jin akan mengakui Qingchen sebagai putra suci. Qingchen sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu. Alhasil ia pun mulai beradu mengendalikan api dengan Tetua Jin. Alih-alih mengungguli Qingchen, Tetua Jin justru malah mempermalukan diri sendiri. Karena setiap dirinya membentuk formasi nyala api, semua itu sudah mudah Qingchen ikuti. Bahkan dengan kekuatan spiritual yang jauh lebih besar. Sebagai wakil ketua, tentu saja Tetua Jin memiliki harga diri tinggi dan tidak mau kalah dengan pemuda seperti Qingchen. Alhasil ia pun terus memaksakan dirinya agar bisa unggul dari Qingchen. Akan tetapi apapun yang dia lakukan, semua itu sia-sia saja. Jangankan mau mengungguli Qingchen, menyamai kemampuan Qingchen saja sulit untuk Tetua Jin lakukan. Puncaknya, Qingchen pun menciptakan sosok dewa aviponik abadi, yang mana ini semua benar-benar membuat semua orang terpukau akan kehebatan yang Qingchen miliki. Dia pun meminta Tetua Jin untuk menciptakan hal yang sama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua Jin yang tidak mau kalah dan malu di hadapan semua orang akan menunjukkan kalau dirinya juga bisa menciptakan dewa apifonik abadi. Sekali lagi, Tetua Jin kembali memaksakan dirinya, yaitu bahkan terus saja mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Melihat semua itu, Qingchen merasa kalau saat ini Tetua Jin sangat mirip dengan ayam betina yang sedang mengerami telur. Akibat perkataan Qingchen, pikiran Tetua Jin sempat terganggu. Namun dia mencoba untuk tetap fokus agar bisa menciptakan burung phoenix. Sayang sekali seberapa keras pun dirinya berusaha, kemampuannya itu masih belum sampai ke level Qingchen. Tetua Jin pun gagal dan menyebabkan api yang dia ciptakan mengenai semua orang yang berada di sana. Untung saja kekacauan itu bisa diatasi dengan cepat. Sedangkan Tetua Jin harus menanggung malu karena kalah dari orang yang dirinya tantang. Ketua Papilion bahkan sampai geleng-geleng kepala dengan kelakuan Ketua Jin. Dan ini maka sudah jelas kalau kompetisi pengendali nyala api berhasil dimenangkan oleh Qingchen. Semua ini tentu membuat Raja Obat Suwani dan yang lainnya merasa senang. Akan tetapi penilaian kepada Qingchen masih belum berhenti, karena saat itu juga Wakil Ketua Xinghong pun mengajukan dirinya. Qingchen sudah menunggu-nunggu hal itu. Nah, kali ini Xinghong mengajak Qingchen untuk beradu dalam pembuatan pil. Sebagai seorang alkemis, tentu saja pembentukan pil ini sangatlah penting. Hal ini juga bisa menunjukkan apakah mereka memiliki kemampuan yang kuat atau tidak untuk bisa menciptakan sebuah pil yang berkualitas tinggi. Orang-orang di sana sadar betul kalau kemampuan Tetua Xinghong dalam pemurnian pil sangatlah hebat. Bahkan Ketua Papilion mengingatkan kalau dia itu sudah berada di puncak Raja Obat tingkat 7. Jadi sama saja Xinghong sedang mengintimidasi Qingchen. Namun Xinghong tidak membenarkan hal tersebut. Apalagi topik yang dirinya bawakan hanyalah Rumaidan. Selama Qingchen mampu memunikan pil itu, dan dari segi nilai ia sama dan dirinya, maka Tetua Xinghong akan mengakui Qingchen itu memang pantas untuk mengisi posisi putra suci. Ketua Papilion menanyakan pendapat dari Qingchen, yang tentu Qingchen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Mendengar keputusannya, Ketua Papilion pun meminta para pelayannya untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan. 既然青红丹师都决定了，准备材料。 Setelah semua itu, Qingchen maupun Tetua Xinghong mulai bersiap untuk melakukan permurnian. Tetua Xinghong juga memberitahu kalau batasan waktu yang Qingchen miliki hanyalah 1 jam saja. Tetua Xinghong pun memulai permurnian pilnya terlebih dahulu. Di sini dia melakukan pergerakan yang seketika saja membuat para murid di sana terpukau. Karena Tetua Xinghong menggunakan api Xingyang. Ini merupakan nyala api yang berada di peringkat 93. Melihatnya secara langsung benar-benar membuat para murid terkesan. Tetua Xinghong tidak berhenti sampai di situ saja.
Kini dirinya pun kembali melakukan sebuah pergerakan yang mana bahan-bahan mulai dirinya kumpulkan. Dan dia itu juga langsung memotong-motong bahan ini dengan begitu rapi. Bahkan tidak satupun kesalahan yang dirinya lakukan. Ini merupakan trik ajaib membagi obat. Melihat pertunjukan yang Tetua Sing Hong lakukan, membuat King Chen menjadi tidak heran mengapa dia itu dikenal sebagai pencandu pembuatan pil. Karena obsesinya terhadap alkimia memang sungguh luar biasa. Bahkan King Chen mengakui itu semua. Setelah memotong semua bahannya, Tetua Sing Hong kembali menggunakan tarian naga terbang dan juga fonik api untuk memasukkan bahan-bahan itu ke dalam tungku. Tidak hanya itu saja, Tetua Sing Hong juga menggunakan pusaran arus yang berlawanan. King Chen benar-benar tertarik dengan setiap teknik yang Tetua Sing Hong lakukan. Padahal mereka ini hanyalah menyempurnakan sebuah pil, namun ada begitu banyak pergerakan yang Tetua Sing Hong lakukan. Tidak heran mengapa Tetua Sing Hong bisa menjadi salah satu dari 3 wakil ketua Papilion. Hanya dalam sekejap mata, bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam tungku kini sudah mulai berbentuk pil. Kini Tetua Sing Hong hanya tinggal fokus untuk tahap terakhir, yakni pembentukan pil yang sempurna. Tidak lama kemudian, pil yang Tetua Sing Hong ciptakan akhirnya selesai juga. Dan semua ini benar-benar membuat semua orang terkesan kepada kemampuannya. Ia pun meminta mereka untuk menyaksikan kalau pil runmai miliknya berada di tingkat sempurna. Raja Obat Suwani merasa kalau ini akan menjadi masalah besar untuk King Chen. Akan tetapi terlihat King Chen itu hanya santuy-santuy saja. Tetua Jin yang tadi kalah malah tidak tahu malu dan justru mentertawakan King Chen karena dia yakin kalau King Chen tidak akan bisa menciptakan pil runmai yang sama sempurnanya dengan Tetua Sing Hong. Tidak mau meladeni bacotannya, King Chen pun mulai melakukan pergerakan, yang mana gerakan-gerakan yang sebelumnya dilakukan oleh Tetua Sing Hong dan mudah dilakukan kembali oleh King Chen. Akan tetapi waktu yang dia miliki hanya tersisa sepertiga dari waktu yang ditentukan. Namun meskipun begitu, King Chen tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena ada mudahnya dia itu meniru proses pembuatan pil yang dilakukan oleh Tetua Sing Hong. Dalam sekejap mata, King Chen pun sudah berada di tahap permunian pil. Melihat apa yang King Chen lakukan benar-benar membuat Tetua Sing Hong kesal. Karena bagaimana bisa pria semuda King Chen mampu dan mudah meniru apa yang dirinya lakukan. Bahkan tangan menari naga terbang dan fonik juga King Chen ikuti. Setelah semua itu, King Chen pun memasukkan bahan-bahan pil ke dalam tungku untuk segera dilakukan permunian. King Chen kembali menggunakan teknik arus pusaran berlawanan yang sebelumnya digunakan oleh Tetua Sing Hong. Tidak ada satupun gerakan King Chen yang salah. Malahan ini jauh lebih sempurna dan kuat dari yang dilakukan oleh Tetua Sing Hong. Ini dibuktikan dan ledakan kekuatan yang muncul. Akan tetapi, Tetua Sing Hong masih meremehkan kemampuan dari King Chen. Apalagi dia itu memiliki perbedaan pada atribut api. Jadi dia pun yakin kalau King Chen itu masih belum mahir dan hanya ingin pamer saja. Hal itu pun akan membuat dirinya gagal dalam permunian pil. Akan tetapi King Chen tidak terlalu peduli dengan bacotannya. Sebab saat ini King Chen sedang fokus dalam permunian. Suwani takut King Chen akan gagal karena waktu yang dia miliki tidaklah sebanyak Tetua Sing Hong. Beberapa saat kemudian sebuah ledakan pun keluar dari tungku itu. King Chen yang merasa ini adalah waktu yang tepat segera mengeluarkan pilnya. Dari pembukaan tungku saja sudah berbeda dengan Tetua Sing Hong, yang menandakan kalau pil runmai ciptaan King Chen jauh lebih hebat. Bahkan dia itu mampu menciptakan 12 pil sekaligus, sedangkan Tetua Sing Hong hanya 10 pil saja. Melihat apa yang terjadi membuat semua orang di sana terpukau akan kemampuannya, sedangkan Tetua Sing Hong tidak terima akan kekalahannya. Ia pun langsung saja melancarkan serangan kepada King Chen. Untung saja Raja Obat Suwani masih bisa melindungi King Chen walaupun hal itu berdampak buruk pada kondisinya. Dia benar-benar kesal dan apa yang telah Sing Hong lakukan. Begitu juga dengan Ketua Papilion. Tetua Sing Hong pun meminta maaf karena ia tak bisa mengendalikan dirinya. Ketua Papilion pun mendekati King Chen untuk meminta pil yang telah dia murnikan. Setelah melakukan pemeriksaan, Ketua Papilion maupun Raja Obat Suwani sama-sama terkejut karena pil runmai yang King Chen ciptakan berada di tingkat khusus. Tetua Sing Hong sama sekali tidak percaya karena bagaimanapun King Chen hanya memiliki separuh waktu. Namun bagaimana bisa dia menciptakan pil runmai khusus?
Ketua Papilion memuji pil yang Qingchen ciptakan, karena tidak satupun kecacatan pada pilnya. Dan ini maka sudah jelas kalau Qingchen berhasil menang dari Tetua Xinghong. Dato' Xuanyi pun merasa bangga kepadanya, sedangkan para murid dari ketiga wakil Papilion cukup kesal akan kemenangannya. Begitu pula Dan Xinhong yang sepertinya masih merasa keberatan atas keputusan ketua Papilion. Akan tetapi dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya karena Qingchen memang lebih hebat darinya. Ia pun mengakui kekalahannya itu. Hanya saja Xinhong masih merasa unggul karena api yang dia miliki. Jadi dia pun yakin kemampuannya masih jauh berada di atas Qingchen. Tidak hanya dari segi pemurnian saja, namun dari segi teknik seharusnya Xinhong juga masih lebih unggul. Namun mengapa dirinya itu masih kalah dari Qingchen? Berhubung Tetua Xinghong yang penasaran, Qingchen pun akan memberikan penjelasan. Jika penjelasan Qingchen mampu membuatnya tercerahkan, maka Xinghong berjanji akan selalu menghormati Qingchen. Keputusannya itu membuat para muridnya terkejut. Namun Xinghong sudah membulatkan tekadnya. Karena sangat menyenangkan jika mengetahui hal-hal yang sama sekali belum pernah dirinya ketahui di bidang alkemis. 此轮比拼，论精神力，我一直只是不明白，为什么我会败？师尊， Qingchen tidak terlalu peduli dan sumpah yang Xinghong lakukan. Akan tetapi dia menghargai sikap rendah hati yang Xinghong tunjukkan. Maka karena itulah Qingchen akan memberikan beberapa petunjuk kepadanya. Meskipun mereka telah menciptakan pil yang sama, namun akan ada beberapa bagian yang mengandung efek obat yang berbeda. Seperti buah Xingmai. Buah ini memang mampu menghangatkan dan juga melebarkan meridian. Ini akan membantu meningkatkan ekspansi dan ekstabilitas meridian. Namun ada yang mereka lupakan, kalau efek pengobatan dari buah Xingmai sebenarnya tidak terlalu bagus, sehingga dibutuhkan cara khusus untuk mengatasinya. Dia tahu kalau Tetua Xinghong hanya menyamakan 6 bagian pada buah Xingmai, sedangkan dirinya secara khusus memotong kulit, daging, dan inti pada buah itu. Jadi karena itulah mengapa hasil dari pil yang dirinya ciptakan menjadi berbeda. Petunjuk yang Qingchen katakan seketika saja membuat orang-orang di sana tercerahkan, karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka kalau melakukan pelakuan khusus pada bahan obat itu akan membuat beberapa efek khusus. Tetua Xinghong menanyakan apa ada hal yang lain. Qingchen pun mengingatkan kalau Tetua Xinghong telah melakukan beberapa kesalahan dalam permurnian tadi. Akan tetapi Tetua Xinghong merasa itu tidaklah benar. Beberapa murid merasa kalau Qingchen telah keliru, karena bagaimanapun Tetua Xinghong telah berada di puncak Raja Obat tingkat 7. Jadi bagaimana bisa dia membuat suatu kesalahan? Qingchen hanya tertawa dan akan memberitahu apa kesalahan yang telah dia buat. Seharusnya mereka tahu kalau tungku alkimia yang mereka gunakan memiliki spesifikasi yang sama. Ini semua merupakan tungku standar yang sudah disiapkan oleh Ketua Papilion Pil. Biasanya tungku memiliki tinggi 3 kaki 6 inci dan lebar 2 kaki 1 inci. Bahannya sendiri berasal dari kristal pasir bintang dan besi hitam. Namun ketahanan setiap tungku sangatlah berbeda. Nah, seharusnya mereka melihat ada 7 garis halus pada tungku itu. Jadi bisa dikatakan kalau selama permurnian tadi, tungku ini telah mengalami kerusakan. Mereka pun harus berhati-hati dalam melakukan permurnian. Tapi beberapa orang menganggap itu sama sekali tidaklah penting. 我错漏百出，绝，这错漏百出的制式王品丹炉，用黑玄铁熔炼星沙口，此炉上面有7桶，所以在炼制时需智慧注意啊。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah menyelesaikan beberapa urusan, Ketua Papilion dan juga Tetua Huangfu kembali menemui mereka semua. Yang mana Ketua Papilion pun memberitahu kalau mereka akan memberikan gelar kepada putra suci keempat yang tentu tidak bukan adalah Qingchen. Dia pun diminta untuk keluar, yang mana seketika saja Qingchen pun datang dengan begitu menakjubkan. Keberhasilan Qingchen menjadi putra suci membuat Xingfeng dan Xuanyi senang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.